Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, welcome back to my YouTube channel. Before we begin our lesson, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, today we are going to learn about its English time. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi kedua, the material to check if we are understood, yang artinya untuk mengecek pemahaman kita. Nah, di situ ada percakapan atau gambar ya. Kalian bisa lihat, mungkin tidak jelas, tapi pada buku yang Ibu kirimkan lewat PDF di halaman 9 itu sangat terlihat jelas ya. Oke, kita mulai percakapannya. Perhatikan baik-baik. Udin, do you think Edo is angry with me? I don't think so. Look, he's smiling. Yang artinya, Udin, apakah kamu berpikir Edo marah padaku? Saya pikir tidak. Lihat, dia tersenyum. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Guys, I think Udin will like this notebook. What? I don't think so. Udin doesn't like bright color. Yang artinya, teman-teman, saya pikir Udin akan suka dengan catatan ini. Apa? Saya tidak berpikir begitu. Udin tidak suka buku berwarna terang. Nah, itu adalah beberapa contoh dari to check if we are understood. Jadi, to check if we are understood itu artinya ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Respon yang diberikan bisa positif atau paham atau negatif yang artinya tidak paham. Mengerti ya? Nah, sekarang perhatikan slide berikut ini. Di sini ada kalimat mengecek pemahaman, checking for understanding. Yang pertama, do you know what I mean? Artinya, tahukah Anda atau tahukah kamu apa yang saya maksud? Kedua, do you know what I'm saying? Yang artinya, apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Ketiga, do you follow me? Apakah Anda mengikuti saya atau apakah kamu mengikuti saya? Keempat, do you understand? Apakah kamu setuju? Kemudian, go it, mengerti? Is it clear? Apakah sudah jelas? And then, yang terakhir, are you following me? Apakah kamu mengerti saya? Oke, pada slide berikut, itu menunjukkan kepahaman yang artinya showing understanding. Untuk pertama, I see yang artinya saya mengerti. I understand, saya paham. I get it, saya mengerti. Yes, ya. I understand what you are saying, yang artinya saya mengerti apa yang kamu katakan. I know what you mean, saya tahu apa yang kamu maksud. And then I'm with you, saya denganmu. Nah, pada slide berikut ini menunjukkan kekurang pahaman atau tidak paham yang biasa disebut dalam bahasa Inggris expressing lack of understanding. Yang pertama, I don't get it, saya tidak mengerti. I'm sorry, what do you mean? Maafkan saya, apa yang kamu maksud? Excuse me, but I'm not following you. Maafkan saya, tapi saya tidak mengikutimu. Again please, tolong diulang. I don't understand, saya tidak mengerti. What do you mean? Apa yang kamu maksud? I don't quite follow you. Saya tidak cukup mengikuti Anda. Nah, itu adalah beberapa contoh expressing lack of understanding, kalimat yang menunjukkan kekurang pahaman atau tidak paham. Oke? Pada slide berikut, task 2, ada percakapan antara ibu dan anak. Situ perhatikan baik-baik ya. Sebentar kamu akan menjawab pertanyaan dan kirim ke WA ibu. Mother,
Dear, can you help me to cook fish? Sayang, dapatkah kamu menolong saya untuk memasak ikan? Tiara, yes ma'am. Ya bu. Mother, will you buy me some fish in the market first? Dapatkah kamu membeli beberapa ikan di pasar pertama? Tiara menjawab, okay ma'am, I will go there by motorcycle. Oke bu, saya akan ke sana untuk naik motor. Mother, alright, and please don't forget to buy ginger at Maksum shop. Do you know I mean there? Baiklah, dan jangan lupa untuk membeli jahe ke toko Maksum. Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? I don't quite follow you, ma'am. Saya tidak cukup mengikutimu, bu. Please, don't forget to buy ginger at Maksum shop, okay? Be careful day. Tolong jangan lupa untuk membeli jahe ke toko Maksum, oke? Berhati-hatilah, jawab Tiara. Thank you, ma'am. I will go now. Terima kasih, bu. Saya akan pergi sekarang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Question. Ya. I give your 6 question. Saya akan memberikanmu 6 pertanyaan. Number 1. Listen to me, dengarkan ibu baik-baik. How many person are there is in the dialogue 2? Berapa banyak orang yang ada di dalam dialog 2 atau percakapan 2? Number 2, where does the conversation take place? Di manakah percakapan ini terjadi? Number 3, what does Tiara mother want Tiara to do? Apakah Tiara punya ibu inginkan dari Tiara? Number 4, where will Tiara buy fish? Di manakah Tiara akan membeli ikan? Number 5, how do Tiara go to the market? Bagaimanakah Tiara pergi ke pasar? And then number 6, does her mother want her to buy anything else? Okay, write down the answer on your textbooks. Jadi jawabannya kamu tulis di buku, kemudian jangan lupa kirim ke ibu. For task 3, complete the dialogue using the word in the box, yang artinya lengkapi dialog ini dengan menggunakan kata-kata yang ada dalam kotak. Ya, jadi ini kata-kata yang ada dalam kotak ini kalian akan lengkapi di slide berikut pada percakapan. Oke. A, no I don't, yang artinya tidak, saya tidak. B, I see, saya mengerti. C, do you understand, apakah kamu mengerti? D, any question, ada pertanyaan? I, please pay attention, yang artinya mohon perhatian. Nah, sekarang kita masuk dialog yang akan kalian lengkapi. Dialog 1, Mr. Musto, we will make a greeting card. Student, yes sir. Nah, di situ ada angka 1 ya. Di samping greeting card kamu akan melengkapi kata-katanya. Dialog 2, Risa, do you understand the homework? Nisa, bla bla 2. How about you? Risa, yes I do. Yang artinya, apakah kamu mengerti pekerjaan rumah? Nisa, titik-titik. Bagaimana denganmu? Risa jawab, yes I do. Jadi ada untuk Nisa titik-titik 2 di situ akan kamu lengkapi ya. Next, dialog 3, teacher. Okay, bla bla 3. I will describe what the simple past tense. Simple past is used to talk about finished action that happened at a specific time in the past. Yang artinya teacher atau guru, oke, titik-titik. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan simple past tense. Simple past tense artinya digunakan untuk membicarakan tentang tindakan atau kejadian yang terjadi pada saat tertentu atau di masa lalu. Next, student bla bla. Oke, student and then teacher, di situ ada kosong ya, titik-titik atau bla bla 4, bla bla 5. Itu akan kalian isi dengan kata-kata yang dilengkapi tadi pada task 3 ya. And then Bima, please explain the example of simple past tense.
yang artinya tolong jelaskan contoh-contoh dari simple past tense, Pak. Kemudian teacher menjawab alright atau baiklah. Oke, itu beberapa latihan yang akan kalian kerjakan. Silahkan Ibu menunggu untuk dikirim ke WA Ibu. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. About to check if we are understood, untuk mengecek pemahaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.